Informasi berikutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas. Yakut dimintai keterangan soal dugaan kasus korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama. Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 Yakut Khalil Qaumas memenuhi undangan KPK untuk menjalani klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Yakut datang ke gedung KPK tanpa ditemani penasihat hukum. Yakut mengaku hanya membawa surat keputusan terkait pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Yakut menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan semua hal yang diketahuinya ke penyidik. Usai diperiksa selama 5 jam, ex-Menteri Agama Yakut pun memberikan sedikit keterangan kepada awak media. Yakut mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari penyelidik KPK soal pembagian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000. Hanya saja dia enggan memberikan detail materi pemeriksaan termasuk pembagian kuota haji dengan ketentuan 50% kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berterima kasih. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu. Dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, maaf kawan-kawan. Saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan, mengklarifikasi. Selain mantan Menteri Agama, pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga turut diperiksa KPK hari ini. Pemeriksaan Nadiem terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di gedung KPK didampingi tim kuasa hukum. Proses pemeriksaan berlangsung sejak pagi hari untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus pengadaan layanan Google Cloud yang sedang diselidiki KPK. Kasus ini juga terjadi saat pelaksanaan program digitalisasi sekolah di masa pandemi COVID-19. KPK masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk pejabat yang menjabat pada masa itu. Keterangan dari Nadiem diharapkan memperjelas peran dan proses pengadaan tersebut. Untuk mengetahui informasi terkait pemeriksaan di KPK hari ini, ada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ada rekan kami, reporter Berita 1 Teresia Silalahi dan juru kamera Wahyu Santiko yang saat ini berada di gedung KPK. Selamat sore, Tere. Bagaimana jalannya pemeriksaan atas Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan Nadiem Makarim? Keterangan apa saja yang mereka berikan usai diperiksa, Tere? Ya, baik Said, kalau bisa saya ceritakan memang untuk kondisi saat ini kami masih menunggu untuk Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim. Kurang lebih 7 jam lamanya kami masih menunggu keterangan dari Makarim untuk diperiksa oleh KPK. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa memang hari ini bersamaan satu laginya adalah Menteri Agama, mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil. Kalau bisa saya sebutkan poin-poin keterangan yang bisa saya sampaikan bahwa tadi Yakut Khalil ini kebanyakan adalah menjawab bahwa terkait pertanyaan-pertanyaan terkait kuota haji begitu ya. Dimana kalau kita lihat kuota haji 2024 ini memang bertambah menjadi 20.000 begitu Said dan juga saudara. Dan kalau kita melihat juga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini khususnya untuk kuota seharusnya untuk haji khusus ini adalah sebesar 8% untuk kuotanya. Tetapi untuk haji reguler adalah 92%. Tetapi kalau kita lihat faktanya ternyata di tahun dari Yakut Khalil ini adalah untuk haji khusus dan juga reguler ini adalah sama-sama 50%. Nah, kalau tadi kami tidak bisa menanyakan secara langsung kepada Yakut Khalil, kami tadi juga sudah menanyakan secara langsung kepada jubir dari Yakut Khalil begitu ya. Ia mengatakan bahwa porsi tersebut sudah seimbang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Said dan juga saudara, karena memang dari versi undang-undang sendiri ini mengatakan bahwa memang untuk kuota sendiri ini berbeda, 92% untuk reguler dan juga 8% untuk haji khusus. Tetapi berbeda dengan pernyataan dari jubir tadi. Nah, kita masih mau melihat lagi karena kalau kita lihat ini statusnya masih dalam penyelidikan. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda juga, tadi juga kami sempat bertanya langsung dengan Yakut Khalil begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apa saja khususnya yang ditanyakan
begitu. Tetapi banyak yang dia respon secara bungkam begitu dan dia mengatakan bahwa memang pertanyaan itu cukup banyak dan cukup dia sudah jawab dengan baik karena memang untuk regulasi pada tahun 2024 itu juga saat itu Presiden Jokowi juga sudah mengizinkan terkait dengan kuota tersebut. Dan Said dan juga saudara, kami juga mendapatkan informasi bahwa memang jika nanti memang akan ada pemanggilan lagi begitu ya, ada pemanggilan lagi, ini akan terus diselidiki dan kita akan menunggu kira-kira statusnya ini apakah dinaikkan menjadi status penyidikan. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Anda Said dan juga saudara bahwa memang kami juga sekarang sedang menunggu proses dari Nadiem Makarim. Dan kalau bisa kita lihat sebenarnya kemarin Nadiem Makarim juga sempat di Kejagung begitu ya terkait dengan Chromebook. Kalau kemarin ini adalah hardware-nya, kalau sekarang ini adalah software-nya, terkait dengan software-nya atau Google Cloud. Nah ini kita juga masih menelusuri karena memang tadi ketika kita bertanya secara langsung kepada Hotman Paris yaitu pengacara dari Nadiem Makarim, ia memilih untuk bungkam begitu. Nah kita akan nantikan nanti Said dan juga saudara bagaimana statement dari Nadiem Makarim dan juga pengacaranya. Kembali ke Anda Said. Baik, Tere, pemeriksaan mantan Menteri Agama telah selesai. Ada sejumlah yang disampaikan, kemudian Nadiem Makarim masih di dalam. Kita akan nantikan informasi dari Anda, Tere, apa saja keterangan usai diperiksa. Terima kasih atas laporan Anda, Teresia Silalahi dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat kembali bertugas, teman-teman.